Jadi kalau kita pengen hati kita lembut, hajat kita pengen dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, irhamil yatim, sayangi yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatima wamsara'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrika hajataka." Rawahu Tabrani an Abi Dawud an Abi Darda. Di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atuhibbu ayyalina qalbuka?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang bisa membuat hatimu lembut? Kata Rasulullah. Jadi Rasulullah berkata kepada para sahabat, kata Rasulullah, "Mau gak kira-kira ane kasih unjuk ada satu amalan yang apabila amalan ini kau amalkan maka hatimu akan lembut." Sebab kalau orang hatinya keras, kebaikan susah diterima. Quran dibacain 30 juz nggak ada urusan. Hadis dibacain Sahih Bukhari belum tentu masuk. Betul gak? Kenapa? Hatinya sudah keras. Tapi kalau orang hatinya lembut, kebaikan akan masuk. Quran masuk ke dalam hatinya. Hadis Nabi masuk ke dalam hatinya. Nasihat mau dari umurnya yang lebih muda sekalipun masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya lembut. Tapi kalau orang udah hatinya keras, susah masuk. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Atuhibbu ayyalina qalbuk?" Apakah engkau mau aku tunjukkan kepada satu amalan yang bisa membuat hatimu lembut? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, melanjutkan, "Wa tudrika hajataka." Selain melembutkan hati dan juga mengkabulkan hajatmu. Amalan ini bisa melembutkan hati dan juga bisa menunaikan hajatmu, mengkabulkan hajatmu, keinginanmu. Ya, bahasa kita mah begini. Ada satu amalan yang apabila amalan ini ente amalin, satu, hati ente bakal lembut. Yang kedua, hajat ente bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya begitu, bahasa gampangnya nih. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian mau tahu, apa kata Rasulullah? Irhamil yatima. Sayangi anak-anak yatim. Irhamil yatim, kata Rasulullah. Kalau hati kita pengen lembut, hajat kita pengen dikabul sama Allah, sayangin, cintai anak yatim. Beres. Hati kita pasti lembut. Hajat kita pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti, yang penting ente yakin. Kebanyakan amalannya bagus, amalan mulia, hati kita yang gak yakin. Itu pun menghambat. Sebab Allah yang mengatakan langsung, "Anna inda dhanni 'abdi." Aku itu bagaimana prasangka hambaku. Kalau dia yakin, aku cepatkan daripada pengkabulan. Tapi kalau dia meragukan aku, kata Allah, aku entar-entarin pengkabulannya. Aku perlambat pengkabulannya. Ya, jadi senengin anak yatim. Ya. Sayangi anak yatim, cintai anak yatim. Kemudian apa? Wamsara'sahu. Ya, kita sayangin anak yatim, kita elus pala anak yatim. Ya, kita elus pala anak yatim, bukan rambut tapi pala. Ya, kalau rambut bingung nanti anak yatim yang botak. Enggak ada rambutnya ustaz, cari anak yatim yang gondrong gitu. Ya. Wamsara'sahu. Ya, kepalanya diusap. Jangan diusap doang, kasih jajan. Iya enggak? Iya. Sini, ente panggil nih anak yatim, ente elus kepalanya, kasih goceng 10.000, 20.000, 50.000, terserah. Ya, makanya ada orang kan tuh habis santunan yatim langsung elus kepalanya. Memang itu ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan. Mereka elus kepala tuh enggak sembarangan. Memang itu perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Panggil elus kepalanya,
kasih jajan. Kemudian apa lagi? Wa at'imhu min ta'amik. Sayangin, cintai, santunin, ya, elus palanya, it'am min ta'amik, kasih makan. Kenyangin perut anak yatim. Kumpulin, kasih makan yang enak-enak. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, habis gajian ada 2 orang anak yatim undang ke rumah makan sama anak sama istri kita. Buat kenyang, pulang kasih duit. Yalinu qalbuk wa tudriku hajak. Hatinya dilembutkan, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu gampang enggak? Gampang sebenarnya kalau kita mau, kalau kita niat. Enggak niat sih kita jadi susah, seolah-olah tuh santunan harus 100 yatim. Enggak. 2 orang yatim ente panggil ke rumah. Makan bareng yang enak, nikmat segala macam, ya enggak? Kasih uang. Elus palanya, suruh pulang. Insyaallah hati kita lembut. Hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Yalin qalbuka," maka hatimu pasti akan lembut. Wa tudrika hajataka, pasti akan dikabul daripada hajat-hajatmu. Jadi kalau kita pengen hati kita lembut, hajat kita pengen dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, irhamil yatim, sayangi yatim. Yang kedua yaitu elus kepalanya. Wa athimhu ta'amik, ya, berikan makan, berikan santunan. Kalau kita enggak sempat ngasih makanan, kasih mentahnya aja. Bahasanya sekarang santunan. Ya, kasih mentahnya udah. Insyaallah yalinu qalbuk, maka akan lembut hatimu, wa tudriku hajat, dan Allah kabulkan daripada hajat-hajatmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dan Allah lembutkan hati kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk berbagi, mencintai daripada anak-anak yatim yang merupakan mereka adalah anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.